Halo travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarabiran Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk info-info seputar wisata dan dunia kuliner. Travelers masih di Bangkok dan ini sudah hari ketiga dan rencananya saya dan rombongan mau pindah ke hotel di daerah Pratunam. Tujuannya sih supaya lebih dekat ke pasar Pratunam. Melakukan ya travelers, para ibu-ibu udah ingin berburu baju-baju murah di pasar Pratunam. Jadi biar gampang makanya cari hotel yang berada di kawasan Pratunam. Katanya sih biar bisa bolak-balik, takut ada yang kelupaan dibeli katanya. Dan pilihan jatuh ke Sleep Station Hotel. Kita udah pesen 4 kamar lewat reservasi online dari Indonesia. Tapi begitulah ya travelers, namanya juga di kawasan Pratunam, area yang macet, jalanan gak lebar, ditambah mobil-mobil dan tuk-tuk yang berseliweran. Lengkaplah kepadatan di kawasan ini. Banyak juga sih yang lalu lalang bawa belanjaan dan koper-koper gede. Gak perlu gengsi juga kalau gotong-gotong koper lalu lalang di jalanan ini. Ini mah udah pemandangan biasa di sini. Namanya juga kawasan belanja murah. Ibu-ibu pasti senang deh, ibaratnya di hotelnya cukup yang biasa aja. Yang penting bisa borong baju dengan harga miring dan dengan jumlah yang banyak. Boleh dibilang sih hotel ini memang strategis banget lokasinya. Ke pasar Pratunam cuma jalan kaki 100 meter, gimana nggak deket. Udah nyampe cuma 5 menit. Saking dekatnya, hampir tiap pagi ibu-ibu rombongan saya ke pasar Pratunam sebelum pergi ke tempat wisata. Karena jam 6 pagi pasarnya kan udah buka. Masih sempat lah belanja 1-2 jam sebelum pergi wisata. Mau ke Platinum Mall dan December Mall, ini tempat beli baju dan barang-barang harga miring tapi dengan suasana yang lebih beradab dan ber-AC ya. Ini bisa jalan kaki cuman 10-12 menit. Kemudian lurus lagi udah ketemu dan bisa shopping-shopping ke Central World atau Big C. Cuma jalan kaki 15 menit. Mau ke Tofu, surganya ibu-ibu belanja kosmetik dan skincare cuman 12 menitan. Kalau malas jalan tinggal naik taksi online, gak ngabisin waktu karena macet. Jadi biarpun lokasi hotel di jalan yang nggak terlalu lebar, area macet, tetap jadi pilihan untuk stay di sini. Karena lokasinya memang strategis banget. Tapi emang kendalanya sih karena sering macet, jadi taksi online atau taksi bayaran meteran suka nggak mau nganterin kita sampai ke depan hotel. Biasanya kita diturunin di perempatan dan kita jalan sekitar 50 meter. Nggak masalah sih, yang penting menurut ibu-ibu dekat ke pasar Pratunam. Nah, sekarang saya udah sampai di Sleep Station Pratunam setelah berjalan sekitar 50 meter karena diturunin taksinya di perempatan jalan karena macet dan kita membawa atau menggotong koper. Jadi ya lumayan lah ya, tapi nggak capek sih karena cuma 50 meter. Hotel ini hanya menyediakan layanan kamar, housekeeping, dan penitipan bagasi, juga free wifi tanpa breakfast. Dan kita bisa sewa harian atau bulanan. Lobi hotelnya interior bernuansa putih dan terlihat bersih dengan dinding kaca. Sepertinya hotel ini cukup laris ya travelers, karena kita datang jam 11 pagi mau coba early check-in, tapi cuma bisa untuk 2 kamar dari 4 kamar yang kami pesan. Sesuai keterangan check-in memang jam 2 siang dan check-out jam 12 siang. Jadi untuk 2 kamar yang lagi kami baru bisa dapatkan kuncinya setelah jam 2 siang karena masih dipakai. Saya sih sudah reservasi lewat online dan sebagai informasi, kalau bayar pakai kartu kredit langsung di resepsionis akan kena charge sekitar 3%. Jadi mending bayar lewat pesanan online atau bayar lewat cash. Pas nyampe di sini ada beberapa koper dari tamu yang masih berada di lobi. Sepertinya memang tamu-tamu banyak yang menitipkan barang menunggu waktu check-in atau mereka menitipkan barang untuk kemudian belanja dan kemudian mungkin mereka sudah check out juga. Meskipun lobinya nggak luas, tapi penataannya juga cukup menarik dengan elemen-elemen dekorasi yang bertema floral. Kemudian ada banyak sofa dan kursi untuk menunggu dan terlihat juga ada beberapa tamu yang menunggu untuk jam check-innya. Di bagian teras hotel di luar samping hotel juga tersedia meja kursi, biasanya sih digunakan untuk para perokok atau smoker. Aturan di hotel ini cukup ketat ya travelers, dan rasanya semua hotel di Thailand juga memperlakukan larangan yang sama. Dilarang bawa durian, mangga, dan buah naga. Mungkin karena bau atau air dari sari buahnya bisa mengotori spray atau dinding.
Saat check-in, kita harus deposit 100 baht per kamar untuk jaminan bila ada properti hotel yang hilang atau rusak oleh kita. Slip deposit hotelnya jangan hilang ya traveler, ini sebagai bukti untuk pengembalian deposit saat kita check out. Jadi setiap tamu juga harus menunjukkan paspor juga saat check-in. Aturan yang lain, jumlah tamu di kamar harus sesuai dengan saat pemesanan. Jadi kamar untuk 2 orang nggak bisa diisi 3 orang travelers kecuali untuk anak-anak. Kalau aturan ini dilanggar dikenakan charge 1000 baht per orang. Kemudian merokok didenda 1000 baht dan juga kalau ketahuan memasak di kamar didenda 5000 baht per masak. Kalau travelers perlu hand sanitizer atau masker, tersedia juga di lobi hotel tapi harus beli ya. Di lobi hotel ini juga tersedia colokan untuk tamu ngecharge, lumayan bisa dimanfaatkan ngecharge sambil menunggu teman di lobi. Di area belakang resepsionis menuju lift ke kamar ada ruangan untuk tamu menitipkan barang-barang. Saya lihat sih banyak barang-barang yang sudah dikemas rapi dan sepertinya adalah belanjaan para tamu yang akan dikirim lewat ekspedisi. Biasanya sih ini barang-barang para just tippers ya, atau mereka yang akan menjual kembali barang-barang yang dibeli di sini. Sudah dikemas rapi dan akan dikirim lewat kargo. Nanti kita cek ya travelers di mana kargo atau ekspedisi untuk kirim barang dengan volume besar. Nah, ruangan ini juga berfungsi untuk packing barang-barang oleh tamu ya. Jadi tamu-tamu dilarang untuk packing barangnya di kamar kalau ingin pengiriman lewat kargo dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi. Mungkin supaya nggak ganggu tamu lain yang istirahat ya traveler. Memang sih saking penuhnya ruangan untuk tangga pun dijadikan tempat untuk penitipan barang. Saya coba cek ke dalam toiletnya, khusus untuk toilet cowok terlihat bersih dan lumayan rapi. Nah, ini saya sudah selesai check-in dan kemudian menerima keycard untuk menuju kamar. Liftnya hanya tersedia 1 unit ya travelers dan kapasitas 5 orang, jadi memang agak terbatas. Sekarang saya menuju kamar melalui lift, koridornya tenang dan simple, warnanya putih dengan pintu-pintu kamar bercat coklat. Di ujungnya ada jendela kaca, jadi masih dapat sinar matahari lah. Saya dapat kamar di lantai 3, kamar nomor 301 dan travelers inilah kamarnya. Kamarnya sih simple dengan warna krem dan furniture berwarna coklat. Sayangnya saya dapat kamar tanpa jendela, jadi nggak dapat pemandangan apa-apa dan nggak dapat cahaya dari luar juga. Sebenarnya sih nggak terlalu masalah ya buat saya karena saya cuma di kamar ini cuma buat tidur doang pada malam hari karena seharian saya juga di luar. Ini kamarnya dengan double bed ukuran king. Nanti kita lihat ya travelers tipe kamar lainnya. Ada 2 bantal besar dan 2 bantal kecil. Di kiri kanan bed ada saklar lampu dan colokan listrik, bisa langsung colokin, nggak perlu pakai adaptor internasional lagi. Penerangannya juga cukup terang, ada kursi kecil di sebelah bed yang berfungsi sebagai nakas. Lantainya dari keramik jadi cukup dingin buat kaki, terutama pada saat Bangkok yang saat itu kunjungan saya lagi panas-panasnya. Ada AC split yang bisa diatur temperaturnya dengan remote. Kemudian di depan bed ada TV ukuran 42 inch dengan layar datar. Saya coba nyalain, gambarnya ada yang nggak terlalu bagus ya. Tapi memang TV-nya nggak pernah sih ditonton karena saya seharian di luar. Nah, di sini juga ada colokan 2 lubang seperti yang ada di Indonesia. Juga sebagai perlengkapan ada meja kerja dengan kursinya. Room amenities-nya juga ada cangkir gelas, ada pemanas, air, kemudian ada susu sereal. Bisa untuk ganjal perut sarapan pagi susu serealnya ya, nggak ada teh atau kopi. Juga ada hair dryer dan disediakan juga 2 botol air mineral. Bedanya dengan hotel-hotel lain, di hotel Sleep Station ini nggak menyediakan dispenser untuk tambahan refill air mineral. Jadi kita hanya mengandalkan 2 botol air mineral yang disediakan oleh pihak housekeeping. Di bawah meja kerja ada mini fridge dan juga laci-laci untuk nyimpen-nyimpen barang supaya nggak berantakan dan rapi. Kemudian ada juga lemari terbuka tanpa pintu dengan 2 laci. Nah, travelers nama juga hotel budget ya. Di sini tidak disediakan slippery atau safe deposit box dan toiletries yang tersedia juga terbatas. Ada 2 handuk mandi dan juga 2 handuk tangan yang disediakan untuk tamu. Buat mantes-mantes ada cermin gede di sebelah dinding menuju kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya ya travelers. Kamar mandinya sih lumayan luas untuk ukuran kamar yang seperti ini. Dan juga nggak mepet-mepet. Kemudian ada shower dan water heaternya juga. Airnya sih cukup kenceng dan air hangatnya juga bisa memancar tanpa kendala. Sampo dan shower gel juga sedia. Juga ada pintu kaca, jadi nggak nyiprat keluar ketika kita mandi dengan shower. Tapi karena saluran pembuangan air ada di dekat WC, jadi pas mandi lantainya ya lumayan basah sih.
Kamar mandinya dilengkapi dengan mini sink dan cermin, WC-nya juga dilengkapi dengan semprot untuk bersih-bersih. Selama menginap di sini, saya sih merasa ya tidurnya ya nyaman-nyaman aja ya, meskipun kamarnya simple tanpa jendela. Sekarang kita coba cek tipe kamar yang lain ya Travelers. Nah ini salah satu tipe kamar yang sama tapi bedanya ini adalah twin bed. Nah di kamar ini ada jendelanya. Namun ketika dibuka tirainya Travelers, jendelanya tertutup tembok. Jadi nggak dapat pemandangan apa-apa juga. Dan kalau kita lihat juga kamar mandinya juga punya layout yang sama dengan kamar saya. Nah ini tipe kamar yang lain lagi, ini kamar dengan tipe untuk 3 orang ya. Jadi di dalamnya ada satu double bed untuk 2 orang dan satu single bed untuk 1 orang. Sayangnya kalau kita lihat di sini colokannya cuma ada 1 titik di antara tempat tidur. Jadi agak repot ya kalau semua mau ngecar sambil tiduran. Nah perlengkapan lain seperti TV, meja kursi, lemari juga tersedia seperti kamar yang lainnya. Namun untuk kamar ini punya jendela dan ketika dibuka masih dapat cahaya dan pemandangan keluar. Kamar mandinya juga sama dengan jenis kamar yang lainnya. Sekarang pagi-pagi saya mau cari sarapan karena hotel ini tidak menyediakan breakfast. Jadi saya dan rombongan mau cari makanan di sepanjang jalan sekitar hotel. Ala-ala street food gitu deh. Ini suasana lobi di pagi hari dan jalanan depan hotel juga masih sepi tanpa hiruk-pikuk kendaraan karena memang masih jam 6 pagi ya. Tapi udah banyak penjual makanan yang bisa kita manfaatkan untuk membeli sarapan pagi. Ada bubur ayam, ayam goreng, ikan bakar dan banyak lagi macam-macam. Ada noodle dan bakso dan lain-lain. Bukan hanya makanan ala-ala street food ya, tapi juga restoran banyak yang terdapat di sekitar hotel dan mereka sudah buka sejak pagi. Jadi memang pantas ya Travelers, hotel Strip Station ini nggak nyediain breakfast karena memang di sekitar hotel banyak banget penjual makanan yang bisa dipilih untuk kita sarapan. Mau makan di tempat, ya di pinggir jalan ya maksudnya Travelers, atau take away ke hotel juga bisa. Kalau Travelers berjalan lurus ke kiri dari hotel sekitar 50 meter ada One Food Center. Ya semacam food court gitulah. Di sini ada macam-macam makanan yang dijual dan disediakan meja kursi yang lebih manusiawi ya, maksudnya tidak duduk di pinggir jalan. Buat Travelers yang ingin cari makanan halal, ada warung yang jual halal food. Lokasinya kita lewati aja One Food Center ini ya. Di sebelah kiri lurus aja sampai mentok, di sebelah kanannya ada warung makanan halal yang menjual makanan macam-macam. Sepertinya ini makanan nasi rames ya. Nah buat para just tippers atau pedagang atau mungkin travelers yang belanjanya banyak banget, juga nggak mau repot ya nentengnya ke Indonesia, di belakang food center ini juga banyak ekspedisi atau kargo yang bisa dimanfaatkan untuk kirim barang-barang dengan volume besar. Nah ini bisa dilihat ya Travelers, suasana jam 6 pagi udah rame banget. Nah setelah muter-muter lihat-lihat akhirnya saya beli bubur ayam yang harganya cuma 60 baht atau sekitar 25 ribuan rupiah ya. Ada telur ayam, ada telur pitan, enak banget rasanya, dan juga ada cakwe yang juga enak. Dan ini sarapan saya di hari kedua, saya beli bakmi kuah seafood take away. Lokasinya di depan 7-Eleven supermarket, tapi saya bawa pulang makannya di teras hotel. Nah, sekarang saya siap-siap mau antar istri menjelajahi pasar Pratunam. Kalau di sini kuncinya jangan larang istri belanja, karena pasti bakal berantem sama kita. Prinsipnya pasti istri gunakan tagline mumpung murah pasti belanja. Yang penting siap-siap tambah bagasi saat pulang ya Travelers. Gak usah khawatir, di depan hotel ada toko yang jual koper dengan harga murah. Saya cek ukuran 24 inch ya, sekitar 1000 baht atau sekitar 450 ribu, lumayan lah. Dan akhirnya memang sebelum pulang saya harus mampir ke toko ini karena koper yang dibawa dari Indonesia udah gak cukup untuk menampung semua belanjaan dan oleh-oleh. Tapi nggak apa-apa ya Travelers, yang penting istri senang. Oke Travelers, mudah-mudahan info ini membantu ya untuk cari penginapan di sekitar pasar Pratunam. Terima kasih udah ikutin channel ini, jangan lupa like, share, and comment. Salam sehat untuk semua Travelers, selamat jalan-jalan. Thank you.